selamat datang di Esther Talk. Di sini kita akan berbagi cerita mengenai kehidupan sehari-hari dan bagaimana firman Tuhan seharusnya diterapkan di dalam keseharian kita. Karena pandemi, hidup kita yang sudah sulit ini menjadi semakin sulit. Permasalahan-permasalahan datang silih berganti tanpa solusi. Dari permasalahan kecil sampai permasalahan besar. Masalah-masalah yang baru muncul dan masalah yang sebelumnya sudah ada menjadi semakin besar. Sampai satu titik kita sudah berdoa dan berusaha namun tetap gagal. Seakan tidak ada solusi lagi. Di saat yang seperti ini kita putus asa, stres, frustasi, bahkan berkembang menjadi depresi. Apakah ada solusinya? Kalau kita mendengar isi hati setiap orang, mungkin banyak yang berteriak, "Please help me." Di sini sudah hadir bersama saya teman-teman Esther kita. Ada Halo, saya Nadia. dan ada. Halo, saya Ting Ting. Nah, Ting, menurut kamu bagaimana tentang topik kita hari ini tentang stres, frustasi, dan depresi ini? Topiknya hari ini, stres, frustasi, depresi, itu bagus banget ya. Karena kebetulan mewakili kondisi keadaan kita tahun-tahun ini ya. Apalagi sejak adanya coronavirus, kayaknya dengan keadaan yang nggak stabil, apalagi seperti saya pedagang gitu ya. Usaha saya itu di salah satu mall di kota Bandung. Dengan adanya coronavirus, dihimbau untuk orang-orang kan stay at home, untuk nggak keluar dari rumah. Sementara untuk penghasilan dari segi ekonomi sih, orang nggak datang ke mall, toko saya nggak ada penghasilan berarti. Iya juga, karena dihimbau suruh di rumah ya. Suruh di rumah aja. Jadi, berarti omset berkurang jauh dong ya? Wah, untuk para pedagang sekarang mungkin lagi masa sulit sebenarnya ya. Iya betul. Untuk pedagang itu lumayan loh, kerasa banget. Dan mungkin untuk yang lain juga loh. Iya, saya juga merasakannya sih. Jadi anak-anak yang biasanya sekolah offline, ketemu tatap muka, bisa bersosialisasi sama teman-teman, jadi nggak bisa sekarang. Jadi kebutuhan mereka untuk bersosialisasi, kemampuan mereka untuk mengembangkan kemampuan untuk bersosialisasi itu jadinya kurang banget gitu. Pastinya. Kalau Nadia gimana, Nat? Ya, kalau saya dengar ya banyak sekali cerita, bahkan ini pun berdampak kepada pasangan suami istri rumah tangga gitu. Jadi saya dengar banyak cerita, banyak yang bercerai karena dampak dari pandemi ini. Waduh. Iya, katanya kenapa? Karena jadi sering ketemu di rumah, jadi cekcok. Terus belum dipicu tekanan ekonomi. Iya. Jadi rumah tangga jadi kena dampaknya gitu. Dengar-dengar kemarin corona juga mungkin banyak yang dipecat ya, saya dengar ya. Iya, belum kena PHK. Pekerjaan ya. Terus yang sekolah yang lulus juga mau cari kerja kan jadi susah karena banyak lapangan kerja yang tutup. Iya, betul itu jadi, susah banget tuh. Yang lulus waktu lagi zaman corona itu agak sulit ya. Iya. Betul. Bahkan yang udah lama juga di PHK ya. Iya betul. Apalagi yang fresh graduate udah nggak ada kesempatan deh. Gak itu aja, sekarang kita lihat dari sisi kesehatan banyak orang tua ya, mereka kan jadi rentan karena kan mereka secara umur kan daya tahan tubuhnya udah tidak seperti yang muda kan, organ-organ tubuh jadi lebih lemah. Nah ini kan rentan dengan kondisi pandemi yang berbahaya seperti ini, juga mereka jadi terancam gitu kondisi. Jadi banyak sekali krisis di mana-mana kalau kita lihat ya dengan pandemi ini gitu. Belum lagi takut ketularan corona, itu jadi stres tersendiri tuh ya kalau mau keluar rumah jadi ya. paranoid kan gitu semua. Betul, jadi ya boleh dibilang lebih banyak negatif ya, nggak ada sisi positif kalau terlihat seperti ini gitu. Banyak masalah yang terjadi yang dampak dari pandemi ini gitu. Sekarang kalau kita alami, yang kita alami itu kan bukan krisis cuma di Indonesia. Iya, itu global ya. Krisis dunia, Seluruh dunia menghadapinya gitu. ya. Iya. Nanti udah turun naik lagi kayak nggak ada endingnya gitu. Sekarang sudah hampir 2 tahun ya. Kita dari 2019 akhir kan mulai gitu pandemi sampai sekarang kelihatannya kayak nggak ada titik cerah gitu ya. Iya sih. Solusinya walaupun memang vaksin semua ditemukan, tapi belum selesai total gitu. Kita semua kan udah naik lagi dulu. Sekarang mulai naik lagi. Dengar ada varian baru Delta Plus lagi sekarang. Iya. Di Inggris sudah jadi lonjakan sekarang gara-gara Delta Plus ini. Aduh. Jadi ya ini benar-benar tidak mudah untuk kita semua, betul ya. Nah, tapi kita harus mengerti bahwa sejarah dunia ini yang terjadi pada kita hari ini itu terjadi bukan karena kebetulan.
Bukan kebetulan, karena semuanya sudah tertulis di Alkitab dan Tuhan pun berdaulat atas semua sejarah yang terjadi ini gitu. Iya. Ya, jadi nggak ada yang kebetulan, Alkitab pun sudah mencatat, bahkan telah menubuatkan apa yang akan terjadi di akhir zaman. Wow, berarti ini Tuhan sudah tahu ya sebenarnya garis Tuhan sudah menentukan besarnya ya. semuanya. Betul. Kitanya harus cari kehendak Tuhan supaya kitanya tahu bagaimana cara mengatasi kondisi seperti ini semua gitu. Nah, Ting Ting di sini punya beberapa pertanyaan titipan dari teman-teman nih ya, Ting ya. Boleh dong ditanya ini. Ada ibu yang bersiap menjawabnya. Aku jadi stres. Latihan dulu ya sebelum mulai. Iya, silakan Ting. Oke, ini titipan teman-teman aku nanyain apa yang harus dilakukan saat menghadapi stres, frustasi, dan bagaimana cara mengatasinya. Oke. Nah, sebelumnya secara psikologi ya, ilmu psikologi itu ada 3 tingkatan. Ini kita bisa sebut penyakit mental, bukan berarti sakit jiwa, sakit gila gitu, tapi ini penyakit mental karena kan manusia terdiri dari jasmani, rohani, tubuh, jiwa, roh kan. Jadi jasmani kita bisa sakit, ya kan, sakit flu gitu atau sebagainya. Nah, ternyata secara rohani dan mental pun bisa sakit. Nah, secara ilmu psikologi itu jadi 3 tingkatan yang tadi Ting Ting bilang, stres, frustasi, dan depresi. Nah, tingkatan pertama itu ternyata frustasi dulu. Tingkatan paling rendah dulu levelnya gitu. Kayak cabai ada level 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini frustasi dulu gitu. Nah, kalau dikatakan frustasi itu apa? Itu adalah kekecewaan dalam diri individu sebab banyak hal yang tidak tercapai. Jadi keinginan mereka tidak tercapai. Atau bisa juga karena rasa kecewa yang mendalam karena tujuan yang dikehendaki tidak kunjung terlaksana. Jadi kalau gejala frustasi itu rasa kecewa, rasa marah, bingung, cemas, perasaan gagal. Ini berhubungan dengan stres juga gitu. Nah, jadi kalau si frustasi ini tidak segera diselesaikan, dia ningkat jadi stres. Ya, oke. Terus masuk ke stres. Betul, kalau si frustasi ini nggak cepet-cepet diberesin ya, menumpuk terus gitu, jadi stres, naik level 2 ya. Nah, yang kedua itu stres. Ini apa? Ini adalah gangguan pada tubuh dan pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Jadi, stres itu apa sih? Stres itu tekanan, tegangan, gangguan yang tidak menyenangkan berasal dari luar diri seseorang. Nah, akibatnya hormon adrenalin seseorang itu bekerja, jadi panik dan sebagainya. Ini udah tingkat kedua dari penyakit mental. Yeah. Nah, stres nggak diberesin, ya, berlanjut ke depresi. Ini tingkatan terakhir. Ya, depresi itu. Ini berdampak sangat buruk pada suasana hati, perasaan, stamina, serta tingkat konsentrasi. Jadi karena udah bertumpuk gitu ya stresnya sampai jadi depresi, si orang ini sampai udah nggak bisa berpikir dengan jernih, tidak bisa lagi menjalani kehidupan sehari-hari dengan benar gitu. Ya, jadi bawaannya mungkin tanda-tanda depresi itu mungkin lebih menyendiri, nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu orang gitu ya, nggak ada lagi motivasi hidup, negatif terus pikirannya secara terus menerus. Oh, negatif thinking gitu. Negatif thinking terus gitu. Overthinking juga dong ya. Ya jadi depresi gitu, jadi segala sesuatu numpuk. Iya. Nah, yang puncaknya dari depresi itu apa gejalanya? Keinginan untuk bunuh diri akhirnya. Waduh, serem tuh. Karena melelahkan sekali ya, negatif thinking terus. Iya. Capek. Itu kan jadi kita kan jadi rasanya kacau balau, akhirnya udah nggak bisa. Jadi ibaratnya tubuh tuh udah nggak berfungsi gitu loh. Udah nggak bisa kerja lagi, pokoknya maunya tuh menyendiri, nggak mau ketemu orang, nggak bisa lagi kerja, nggak bisa berpikir dengan baik. Nah, jadi kita harus mengerti dulu bahwa ada 3 tingkatan gitu. Jadi, jadi kita harus mengerti bahwa kalau kita lihat secara alkitabiah, sejak kejatuhan manusia dalam dosa, ya kan tahu Adam dan Hawa ya. Dikatakan di Kejadian 3, 16-19, di situ dikatakan manusia itu harus melalui penderitaan dan kesengsaraan selama hidup di bumi ini. Jadi sudah seperti paket gitu, satu paket hidup di bumi ini sebagai manusia yang telah jatuh dalam dosa. Penderitaan itu udah satu paket dengan kehidupan kita. Berarti penderitaan itu sudah pasti kita lalui. Harus dilalui dan sudah pasti akan terjadi. Kita dapatkan. Karena itu dikatakan di Kejadian 3, 16-19. Manusia itu udah harus berkeluh kesah sebagai pengembara di bumi ini gitu. Nah, jadi kehidupan manusia di bumi ini dipenuhi dengan kesengsaraan dan penderitaan, baik secara jasmani, rohani, dan mental. Ini menyebabkan semua manusia, gak ada yang terkecuali. Siapapun orang itu akan rentan untuk mengalami penyakit mental. Ya baik yang tadi, frustasi kah, stres atau depresi kah. Jadi gak bisa dihindari gitu loh. Ya.
Nah, jadi kita harus ingat bahwa ini nggak bisa dihindari. Tapi Alkitab, firman Tuhan, memberitahukan kita cara untuk mengatasinya. Wah, gimana tuh? Nah, jadi dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 5, setiap harinya kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Jadi kita harus jadi dokter bagi diri kita masing-masing. Every day, even every second, setiap detik gitu. Kita harus selalu cek hati kita gitu loh. Iya. Ketika suatu penderitaan datang, kita harus mengecek, memeriksa. Kenapa? Apa penyebab penderitaan ini terjadi pada saya, gitu, pada kehidupan saya? Nah, jadi kita harus mengerti dulu bahwa penyebab penderitaan itu ada beberapa macam gitu penyebabnya. Jadi nggak sesimpel ya menderita begitu saja, tapi ada penyebabnya. Iya. Kita itu ada penyebab. Ada penyebabnya, dan maksudnya beberapa macam penyebab penderitaan yang terjadi. Nah, apa aja tuh? Nah, kita lihat ya. Yang pertama itu penderitaan yang datang karena dari diri sendiri, karena dosa yang dilakukan oleh diri sendiri. Misalnya, yang paling simpel itu keserakahan, hawa nafsu diri. Ya, kalau kita lihat di 1 Timotius 6 ayat 9-10, ya, dikatakan bahwa mereka yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam berbagai jerat, berbagai nafsu dan yang hampa, yang akhirnya apa? Itu menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Itu dikatakan di 1 Timotius 6 ayat 9-10. Jadi dengan keinginan untuk jadi kaya itu kan keserakahan kan. Iya. Akhirnya jadi memasukkan diri ke dalam jerat penuh dengan duka hidupnya jadinya gitu. Dan banyak orang yang ingin jadi kaya. Siapa yang nggak mau jadi kaya kan di dunia ini kan? Banyak dong yang masuk ke pencobaan yang dibuat sendiri. Jadi ibaratnya kayak nancep-nancepin duka ke diri sendiri gitu. Iya. Itu dikatakan di Alkitab. Nah, di buku seri ke-7 dari seri Sejarah Penebusan yang ditulis oleh Dr. Abraham Park, dijelaskan dengan sangat rinci mengenai 10 perintah Tuhan. Nah, salah satunya dikatakan di perintah ke-10 itu tidak mengingini rumah sesama kan. Nah, ini ternyata perintah ke-10 ini merupakan kesimpulan akhir dari semua perintah. Dari 10 perintah ini kesimpulannya perintah ke-10. Berarti tentang keserakahan, ketamakan. Ini akarnya, dosanya itu semua keserakahan. Jadi semua dosa yang ada di bumi ini akarnya itu keserakahan. Baru berbuah atau beranak jadi dosa-dosa yang lain. Nah, saya telusuri nih ya di kamus. Iya. Arti kata serakah. Arti kata serakah itu apa? Selalu hendak memiliki lebih dari yang dimiliki. Lebih dari yang dimiliki. Selalu ingin memiliki. Pernah puas gitu ya? Puas. Selalu ingin memiliki lebih dari yang sudah dimiliki. Ingin lebih daripada yang Tuhan udah kasih. Betul. Jadi nggak pernah puas gitu. Iya. Tuhan udah kasih segini, ngeliat yang itu mau lagi, semua mau. Jadi nggak pernah ada rasa syukur dalam hidupnya. Iya. Dampaknya apa ya? Bersungut-sungut, selalu negatif thinking, mengeluh. Hidupnya penuh dengan kegelapan gitu loh. Kan nggak pernah puas. Nggak ada positif gitu. Nah, selalu merasa kurang, banyak keinginan, banyak hawa nafsu. Nah, ketika itu semua terjadi, nggak tercapai nih. Frustasi. Akibatnya stres, frustasi, dan depresi tadi. Tadi kan definisinya stres, frustasi, depresi kan gitu kan. Ingin sesuatu tapi nggak tercapai, jadi stres. Paham. Jadi karena keserakahan itu, karena terus banyak keinginan, tidak mensyukuri apa yang sudah dimiliki, dampaknya ke situ. Gitu loh sebenarnya. Wah, itu benar-benar kadang-kadang kita suka nggak sadar ya. Kita mengalami itu karena kita menginginkan itu, ternyata efeknya tuh buruk ya. Jadi sebenarnya ada penderitaan yang disebabkan oleh diri kita sendiri sebenarnya gitu. Itu kita sendiri yang bawa duka-duka itu ke dalam diri kita, duri-duri kita masukin sendiri ke hati gitu. Makanya setan pakai ini. Sengaja manusia tuh udah selalu dibikin jatuh dalam keserakahan. Ya, apalagi kan zaman sekarang ya, zaman sosial media. Kita ngelihat sosial media aja kan, ngelihat si ini, ngelihat si itu kan tanpa disadari, wah, andai aku begini, tanpa disadari masuk gitu loh. Mengingini. Iya. Walaupun cuma selewat, tapi ternyata udah jadi rema di hati. Membandingkan, mengeluh, betul, dan mengingini akhirnya. Nah, sekarang gini, kalau rumah tangga misalnya si salah satu pasangannya udah tanpa disadari sudah kemasukan keserakahan, ketamakan, kan jadi mengeluh kan. Jadi tidak puas apa yang sudah dimiliki. Nah, misalnya pasangannya udah menyediakan segini, nggak puas. Kamu lihat gak tetangga sebelah dia lebih sukses? Kok kamu cuma begini?
begini sih kerjanya misalnya. Jadi itu kan jadi salah satu masalah rumah tangga misalnya ya, ini salah satunya. Karena sifatnya serakah, ekspektasi jadi tinggi dan kenyataannya segitu, gapnya terlalu tinggi, jadi tidak sesuai keinginan itu loh. Karena gapnya terlalu jauh dan akhirnya jatuhnya stres, frustasi, depresi. Karena nggak bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Intinya kan depresi demikian kan gitu. Stres gitu maksudnya. Intinya serakah gitu ya. Akar dari segala dosa. Jadi kita harus hati-hati dengan keserakahan. Nah, Yesus nih memperingati kita semua agar kita berwaspada terhadap segala bentuk ketamakan. Ini tertulis di Lukas 12 ayat 15. Mungkin ada yang boleh bantu baca nih. Coba ting-ting deh. Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Bukan? Yesus dengan jelas memperingati kita semua untuk waspada terhadap ketamakan. Iya. Spesifik ya, ketamakan. Jelas banget itu. Jelas banget. Nah, yang mengerikan ya, di buku seri ke-7 ini ditulis dengan jelas sekali. Jika ada keserakahan dalam hati kita, jika ada keserakahan dalam hati kita, firman Allah akan terhalang oleh duri keserakahan tersebut, sehingga tidak bisa menghasilkan buah. Jadi yang terjadi apa? Inilah mengapa firman Allah walaupun begitu banyak dibaca, begitu banyak didengar, begitu banyak disadari, tapi sampai sejauh ini tidak dapat menghasilkan buahnya. Ternyata ada duri keserakahan yang menutupi hati kita. Wah, dampaknya ngeri juga ya. Berarti dampaknya banyak sekali ya dari serakah itu ya. Dari hal yang sepele gitu kesannya, masa sih kita nggak boleh pengen ini pengen itu, ternyata dampaknya luar biasa. Jadi kayak pohon bertumbuh gitu loh keserakahan itu. Nah, yang mengerikan, makanya kadang kita firman Allah kan sebenarnya berkuasa ya. Itu kan firman Tuhan, ini Allah itu sendiri itu, Tuhan itu sendiri. Tapi kita mungkin bertanya, kenapa ya saya kok udah ikut Tuhan gitu. Saya udah sering Bible study, udah belajar Alkitab, sudah ikutan pendalaman, sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, selalu mendengarkan firman Tuhan, tapi kok rasanya hidup saya stagnan, nggak ada perubahan gitu loh. Kenapa rasanya kok nggak ada firman Tuhan, kayak nggak ada dampak dalam hidup saya. Nah, ini ternyata masalahnya diri kita sendiri. Keserakahannya itu masih ada di hati kita. Iya. Ini menghalangi, kayak benteng yang menghalangi firman ini untuk bertumbuh dan berbuah. Iya. Gitu loh. Nah, jadi solusinya apa? Pertobatan yang sejati. Jadi kita harus bertobat. Dikatakan di Kisah 3 ayat 19, ketika kita bertobat dan kembali kepada Allah, maka dosa kita diampuni dan Tuhan akan memberikan kesegaran rohani kepada kita. Itu kan artinya segala penyakit mental, masalah-masalah tadi disegarkan, dipulihkan. Nah, itu Tuhan berjanji, bahkan setiap aspek kehidupan kita akan disegarkan kembali. Yang kering disegarkan kembali. Jadi kalau dalam bahasa Yunani, yang bertobat kan, bertobat, oke, mengaku dosa, aku berdoa, Tuhan ampuni aku. Ternyata tidak sesimpel itu. Kata bertobat dalam bahasa Yunani itu adalah metanoeo. Metanoeo. Artinya apa? Menyesal dengan sangat mendalam, lalu setelah menyesal mengubah cara berpikir, pola pikir diubah, berbalik kepada jalan yang benar, meninggalkan dosa dan jalan yang salah. Jadi kayak gini loh, kayak misalnya nyetir nih ya mobil, terus kita putar balik gitu loh. Nah, jadi udah nggak ke arah sana lagi, bener-bener 150 derajat balik ke arah yang sebaliknya. Iya, itulah pertobatan. Jadi bukan hanya di mulut saja, aku bertobat Tuhan ampuni aku, tapi diikuti dengan cara perubahan cara berpikir, perubahan sikap hati. Benar-benar menyesali. Seperti ingat gak Raja Daud waktu kejadian Betseba, dia bertobatnya sampai dia setiap malam menangis membasahi ranjangnya di tangannya kita. Benar. Nah, selalu diikuti dengan tindakan perubahan. Jadi ada diikuti dengan tindakannya. Jadi kalau kita sadar nih, kita introspeksi diri ya, memeriksa diri kita, ternyata saya masih ada keserakahan, segera bertobat. Iya. Jadi kuncinya begitu tahu, kita sadar, introspeksi diri, kita serakah, langsung bertobat gitu. Segera bertobat. Dan bukan cuma di mulut ya, benar-benar berbalik gitu. Itu semua kan kasih karunia Tuhan. Kita meminta Tuhan untuk bantu kita supaya kita tidak bisa menyelesaikan masalah hati ini. Nah, karena ini kunci masalahnya. Kita beresin dulu keserakahan ini supaya firman Tuhan bisa bekerja. Kalau firman Tuhan ada bekerja, ya dikatakan di kitab Ibrani 4 ayat 12 ya, itu seperti pedang bermata dua. Boleh kita baca mungkin ya, Ibrani 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum-sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
itulah kuasa dari firman Allah, firman Tuhan. Jadi kalau firman Tuhan yang begitu dahsyatnya nggak bekerja di hati kita, ada yang menghalangi keserakahan. Oh gitu. Iya, makanya kenapa firman Tuhan bisa bertumbuhnya beda-beda ya. Dari yang satu bisa pesat pertumbuhannya, yang satu kok gitu-gitu terus. Ternyata ya harus ada yang dibereskan. Pertobatan ya, kuncinya. Nah, yang kedua, itu kan tadi penderitaan karena diri kita sendiri ya, disebabkan oleh keserakahan diri sendiri dan sebagainya. Yang kedua, penderitaan yang datang karena ujian atau serangan dari setan. Contohnya Ayub. Kita ingat kisah Ayub ya. Ayub kan di Ayub 1 ayat 12 itu dia waktu itu setan datang pada Tuhan, lalu Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub, tapi jangan sentuh nyawanya gitu kan. Boleh apapun boleh, tapi jangan sentuh nyawanya. Ini kan seperti ujian buat Ayub kan, penderitaan ini. Ini penderitaan yang sangat hebat sekali gitu. Nah, solusi dari penderitaan yang disebabkan oleh ujian atau serangan setan ini adalah tidak ada yang lain, hanya iman. Iman yang tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan dan doa setiap waktu. Jadi ini dikatakan di Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Ya, ini nanti boleh ditampilkan ya, Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Jadi kita lihat dari Ayub nih, apa sih kunci kemenangan Ayub? Ya. Kalau kita lihat, mungkin Cimevi boleh bantu baca ya di Ayub 1 ayat 1 dan 5. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, ini dilakukan Ayub di saat keadaan hidupnya baik-baik saja. Ini luar biasa banget. Ini kan lagi diberkati sekali kan? Dia sangat diberkati, dia orang yang sangat diberkati gitu. Di saat kondisi semua baik-baik, ia melakukan ini semua. Kalau orang kebanyakan ya, ketika kondisi baik-baik kita diberkati dengan luar biasa, malah kita melupakan Tuhan, cenderung melupakan Tuhan, menjauhi Tuhan. Nah, tapi ini beda sama Ayub. Kondisi baik-baik malah dia melakukannya dengan setia. Dia membangun imannya, senantiasa beribadah. Bahkan dia beribadah untuk anak-anaknya sekalian, takut anak-anaknya berbuat dosa. Nah, jadi kita lihat di sini, fondasi iman Ayub itu dibangun saat kondisi baik-baik. Nah, inilah yang menjadi fondasi iman dia yang kuat ketika kondisi tidak baik. Jadi buat kita hari ini pun, di saat kondisi kita baik, kita diberkati, kita harus membangun iman kita. Kita harus terus setia gitu, seperti Ayub gitu. Berjaga-jaga gitu ya. Jadi ketika ada penderitaan datang, iman ini yang telah kita bangun, ini akan menjadi fondasi kita untuk bertahan seperti Ayub. Buah iman Ayub itu luar biasa sekali. Kita bisa bilang dia memiliki iman yang telanjang. Artinya apa? Dari pengakuan yang saya bacakan ya, di Ayub 1 ayat 20-22, pengakuan Ayub seperti ini. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa nggak? Luar biasa. Kalau kita baca penderitaan Ayub itu nggak ada sebandingan dengan penderitaan yang kita alami loh. Dia kehilangan semua anaknya dalam waktu bersamaan, seluruh hartanya juga hilang, ditambah tubuhnya sendiri sakit parah. Luar biasa sih itu. Sampai dia garuk lukanya itu pakai beling. Jadi teman-temannya pun mencemooh dia. Udah kehilangan segalanya, boleh dikatakan penderitaan yang paling terpuruk yang ada pada hidup manusia loh. Tapi bisa mengaku seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena iman yang dibangun saat kondisinya baik-baik saja. Jadi setia gitu loh. Mau baik, mau buruk, dia tetap sama. Kalau manusia kan nggak baik, menjauh melupakan Tuhan. Nanti harus dipukul dulu sama Tuhan, baru datang lagi gitu. Iya, pasti cenderung seperti itu sih. Nah, yang ketiga, penderitaan yang disebabkan oleh apa? Karena mempertahankan iman, hidup bagi kebenaran firman Tuhan. Nah, ini kita bisa lihat mungkin Cimevi di Kisah 14 ayat 22. Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak kesengsaraan. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus melalui banyak kesengsaraan.
Nah, kata sengsara dalam bahasa Yunani, ini kan karena kan kitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, jadi kita harus kembali ke bahasa aslinya supaya mengerti konteksnya dengan benar. Kata sengsara dalam bahasa Yunani adalah thlipsis ya. Artinya apa? Penderitaan, kesusahan, aniaya, kesedihan, siksaan, hambatan. Nah, kurang lengkap gimana tuh? Jadi paket komplit banget ini. Jadi karena dengan ini semua siapa yang nggak stres melalui ini semua? Ya kan? Kesengsaraan merupakan tuntutan ternyata. Tuntutan Tuhan bagi umatnya menuju kerajaan sorga. Supaya apa? Supaya kita semua dapat berjalan di jalan yang benar, di jalan yang Tuhan pimpin. Makanya ingat gak ada ayat berkata, pilihlah jalan yang sempit, yang sulit. Kan kalau jalan yang lebar, luas, kayak anak sekolah minggu kan, jalannya enak tapi ujungnya maut. Jalan sempit memang sakit, susah, tapi ujungnya hidup kekal. Ya. Di Mazmur 119 ayat 67 dikatakan seperti ini. Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Nah, sering berapa kali kita semua ya, kalau kita gitu ya, saat yang tadi dikatakan saat baik-baik, kita ya cenderung menyimpang gitu loh. Kita mulai lupa Tuhan gitu. Kita bisa lihat dari kisah-kisah Raja Israel. Itu tertulis di buku seri keempat. Di saat semuanya damai, baik-baik, mereka cenderung melupakan Tuhan, rajanya. Nanti Tuhan kirim musuh menyerang kerajaannya, langsung bertobat lagi gitu. Ini jadi siklus ya. Nah, jadi kita ini pun terjadi pada diri kita masing-masing gitu. Nah, tapi dikatakan pemazmur berkata bahwa dengan tertindas itu baik, karena dari yang menyimpang sekarang kembali kepada firman Tuhan. Jadi penderitaan membuat kita justru jadi ingat Tuhan terus, kembali kepada Tuhan. Tapi kan kalau bisa ya, kalau kita ada baiknya kita jadi ya lebih dewasa lah untuk secara iman. Jangan tunggu dipukul baru kembali. Iya, betul. Kalau bisa ya nggak usah perlu dipukul, udah di jalan yang benar gitu. Pengennya sih gitu ya. Tapi kebanyakan nggak gitu ya. Semoga kita semua bisa seperti itu gitu ya. Amin. Jangan tunggu dipukul gitu. Jadi kalau tidak ada kesengsaraan dan penderitaan dalam hidup kita akan cenderung berjalan di jalan yang salah. Saya jadi ingat satu ayat yang pemazmur bilang di Mazmur 119 ayat 71. Oh, apa tuh? Mazmur 119 ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Baik tuh. Dengan tertindas kita jadi kembali ke firman. Iya. Ya. Wah, saya jadi ingat nih di Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi di banyak tempat di Alkitab kan dengan jelas gitu bahwa ya memang sudah jalannya bagi jemaat kudus atau bagi orang percaya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah ya harus melewati banyak sengsara. Seperti tadi dari kata thlipsis tadi gitu. Menderita dulu ya, baru nanti bersenang-senang kemudian di surga. Amin. Ada pertanyaan selanjutnya, Ting? Ada. Sebenarnya itu stres, frustasi, depresi itu kan rasanya nggak enak banget ya. Kalau boleh tahu kenapa ya Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita gitu? Wah, kenapa tuh? Setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kita harus tahu bahwa tidak terjadi dengan begitu saja. Secara random tidak terjadi begitu, tetapi ada pemeliharaan dan kedaulatan Tuhan di balik kesengsaraan tersebut. Bahkan di Alkitab dikatakan setiap helai rambut kita jadi hitung, Tuhan aja tahu kapan kita berdiri, kita duduk. Dia tahu gitu loh. Jadi bagaimana mungkin kesengsaraan yang ada dia tidak tahu. Jadi semua terjadi di baliknya itu ada pemeliharaan Tuhan. Dan kita dapat belajar dari Ayub. Ayub adalah tokoh yang mengerti pemeliharaan Tuhan di balik penderitaannya. Kita lihat dari mana nih? Coba boleh dibantu baca mungkin di Ayub 23 ayat 10. Ting. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini kan pengakuan Ayub yang kita bisa lihat bahwa Ayub tuh mengerti pemeliharaan Tuhan di balik penderitaannya. Jadi dia mengerti penderitaan yang Tuhan datangkan ke dalam hidupnya itu untuk menguji imannya supaya ia timbul seperti emas, murni imannya. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak mungkin ngomong seperti ini. Ya kan? Jadi kita melihat karena dia mengerti, dampaknya apa? Ia tidak bersungut-sungut. Dikatakan dia tidak berdosa dengan mulutnya ketika ini terjadi, dan tetap bertahan dalam iman.
Akibatnya apa hasilnya? Dia dipulihkan 2 kali lipat dari yang hilang dulu. Wah, untuk nggak ngeluh aja itu udah hebat banget. Betul. Kalau kita kecil aja udah ngeluh kan, cenderung ngeluh, mudah ngeluh kan kita kan apapun itu gitu. Tapi kita lihat dari Ayub, terpuruk loh, segala hilang dalam hidupnya. Dalam kondisi seperti itu dia tidak berdosa dengan mulutnya. Bahkan dia tidak hanya mulut, tapi dia juga menjaga kata-katanya ya. Bahkan istrinya nyuruh dia mengumpati Tuhannya aja, dia marahin istrinya, nggak boleh kayak gitu ya. Betul. Luar biasa itu Ayub. Karena ya dari perkataan kan bahaya. Mungkin saudara bisa nonton Esther Talk yang sebelumnya ya. Kuasa mulut itu bahaya sekali gitu. Kita harus menjaga dengan hati-hati gitu. Nah, ada tokoh yang lain yang ngerti juga tentang pemeliharaan Tuhan di balik penderitaannya. Itu adalah Yusuf. Wah, Yusuf itu luar biasa kisahnya kan? ya. Yusuf itu dia kan kita tahu ya kisahnya, dia dijual oleh kakak-kakaknya karena kebencian, iri hati. Kakaknya nggak suka karena Yakub sangat menyayangi Yusuf. Iya. Nah, lalu kakak-kakaknya menjual Yusuf, bahkan bukan menjual, sebelumnya ingin membunuh dulu. Tapi akhirnya dilempar ke sumur kan. Nah, setelah dilempar ke sumur, nah dijual lah akhirnya ke orang Mesir gitu kan. Nah, ternyata dari situ kan sampai di situ banyak terjadi penderitaan ya. Dia dituduh di rumah Potifar ya kan, dituduh sampai dia masuk penjara karena bukan kesalahannya. Jadi hidupnya begitu pahit sampai akhirnya tuh dengan pemeliharaan Tuhan dia diangkat oleh Tuhan menjadi Perdana Menteri di Mesir. Nah, yang terjadi saat itu kakak-kakaknya itu kan datang ke Mesir karena terjadi wabah kelaparan yang hebat ya, lihat ceritanya kan. Terus ingin membeli bahan makanan dari Yusuf karena saat itu hanya di Mesir yang memiliki cadangan bahan makanan. Nah, saat datang dan long story short gitu ya, akhirnya Yusuf sadar bahwa mereka tuh kakak-kakaknya. Nah, kalau Yusuf itu tidak mengerti pemeliharaan Tuhan, jika dia tidak mengerti, seharusnya dengan kuasa yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, dia sudah membalas dendam pada kakak-kakaknya. Oh iya. Ya kan, sakit hati banget dijual gitu loh, dan dijualnya tuh menderita jadi budak masuk penjara. Kesempatan untuk dia balas dendam tuh banyak banget sebenarnya ya. Ini kan kalau kita baca cerita seolah-olah cuman oke, dijual masuk penjara, tapi kalau kita bayangin itu jadi Yusuf gitu. Penjara tuh bukan tempat yang enak dan bukan waktu yang sebentar dia di penjara ya. Sebentar dia. Jadi ini tuh sangat sakit sekali hati Yusuf pasti. Tapi dengan mengerti pemeliharaan Tuhan, dia tidak dendam, dia tidak membalas. Dia malah berkata seperti ini. Di Kejadian 45 ayat 5, 7 dan 8. Mungkin Cimevi, Kejadian 45 ayat 5, 7 dan 8. Kejadian 45 ayat 5, 7 dan 8. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Katanya apa? Bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Jadi dia nggak nyalahin kakak-kakaknya karena dia mengerti di balik penderitaan itu ada pemeliharaan Tuhan. Iya. Jadi kita pun sama, kita harus belajar mengerti bahwa ketika ada penderitaan dalam hidup kita, apapun itu, ada yang menyakiti kita kah, ada yang seperti apa kah. Jadi kita pertama meriksa dulu, tadi penyebabnya apa nih? Jika ini karena mempertahankan iman, kita harus melihat pemeliharaan Tuhan di balik ini gitu. Jadi kenapa Tuhan izinkan? Karena untuk membuat iman kita menjadi murni seperti emas. Tadi kan dikatakan ada baik ketika aku tertindas supaya aku tidak menyimpang, gitu loh. Jadi dikatakan di Ibrani 12 ayat 11, waktu ganjaran itu diberikan oleh Tuhan tidak mendatangkan sukacita tapi dukacita. Waktu Tuhan ganjar didik kita lah ya, boleh dibilang didik kita, itu tidak enak rasanya. Tapi buah yang dihasilkan itu kebenaran dan damai kepada mereka yang terlatih. Oh, itu seperti yang tertulis di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6 ya. Coba ya saya bacain. Boleh? Ibrani 12 ayat 5. Ibrani 12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini kayak saya sama anak saya nih. Kalau
Curhat. Ya kalau dia melakukan sesuatu yang kurang baik kan yang udah pasti saya tegur ya. Tapi itu kan saya didik dia bukan karena saya benci sama dia, tapi saya pengen dia menjadi orang yang lebih baik. Ternyata ya Tuhan juga sama memperlakukan kita seperti anak ya. Karena sayang. Karena sayang, karena nggak mau kita ujungnya masuk neraka. Betul. Jadi dia pengennya kita selamat, makanya kita kasih penderitaan, dia kasih peringatan. Setuju. Gitu ya. Jadi sebenarnya di balik penderitaan itu adalah kasih Tuhan. Ya kan? Iya, kasih karunia. Kasih karunia. Tuhan masih mempedulikan kita, masih mau mendidik kita. Daripada udah nggak dianggap anak. Iya. Itu lebih mengerikan lagi. Daripada gitu. Diabaikan gitu ya. Dianggapin terserah gitu. Anak terserah kamu deh mau ngapain juga gitu. Tapi kalau kita masih dididik, masih disesah, masih dianggap sebagai anak, kita justru harus bersukacita. Makanya bersukacita dalam penderitaan kan, tadi kan dikatakan bermegah dalam penderitaan gitu. Jadi ya karena ini kasih Allah kepada kita semua gitu. Waktu kita menerima penderitaan ini dengan iman, kita akan menjalaninya dengan bahagia dan sukacita. Jadi lebih baik kita nikmati saja. Betul. Nikmati saja. Enjoy guys. Iya. Enjoy guys. Gitu. Boles aja gitu ya. Dua mungkin coba ting baca Yakobus 1 ayat 2. Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, berbahagialah kamu yang jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Bagi teman-teman semua yang lagi pencobaan sekarang, berbahagialah. Ini enjoy aja guys. Yang ini kita bilang ya memang nggak mudah, tapi kita harus mengerti di balik itu semua. Kalau itu kasih Allah kepada kita, karena menyayangi kita, ingin kita masuk ke surga, supaya kita disempurnakan, iman kita jadi seperti emas. Tapi kalau kita nggak suka, kita menolak, ya gimana ya? Makanya stres jadinya. Kalau ada yang sedang menderita nih, kita bilang, wah kamu disayang Tuhan, kamu berbahagia sekali gitu ya. Semakin menarik nih ya pembahasan kita. Nah Ting, ada lagi nggak nih pertanyaannya? Oh, ada pertanyaan dari temen aku nih. Kalau misalnya dia tingkatan tertinggi tuh depresi kan, depresi sampai nggak ada harapan, terus itu kan muncul rasa-rasa kayak ingin bunuh diri gitu. Wah, itu tingkatan tertinggi tuh kan udah bener-bener kita tuh gelap, kita nggak bisa mikir gitu, kayaknya hidup tuh udah capek banget gitu ya. Terus aku udah nggak mau hidup lagi, dan terakhir banyak juga yang melakukan bunuh diri. Nah itu gimana? Apa yang harus dilakukan? Nah mengenai ini ternyata dibahas dengan sangat mendalam di buku seri ke-7, seri penebusan, seri sejarah penebusan, yaitu pada perintah yang ke-6, jangan membunuh. Nah, perintah jangan membunuh ini membahas mengenai 2 macam jenis pembunuhan, yaitu apa? Jangan membunuh orang lain dan jangan membunuh diri ternyata. Oh, jadi kalau bunuh diri itu adalah melanggar 10 perintah Allah. Perintah ke-6 bilang jangan membunuh bahkan diri kita sendiri. Jadi perintah ini tuh mencangkup membunuh diri sendiri ternyata. Padahal zaman sekarang tuh banyak banget orang yang dengan kondisi desakan ekonomi, dengan kondisi sekarang corona yang semakin stres, banyak yang ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Memang zaman sekarang tuh banyak yang pesimis ya dengan hidup gitu, karena ya kondisinya memang tidak ada harapan. Ya kayak sekarang aja pandemi kayak nggak ada ujungnya gitu loh, kayak nggak tahu ini kapan berakhir gitu. Di Korea Selatan ternyata tingkat bunuh diri tertinggi selama 8 tahun berturut-turut loh, Nah. Nomor 1 ya berarti ya? Iya, 8 tahun ya. Wow. Nah, kalau dilihat nih ya, di tahun 2010 ada 15.566 orang bunuh diri. Oh ya? Nah, coba dihitung tuh. Coba ya. Coba saya hitung, kalau 15.556 orang bunuh diri, artinya 43 orang bunuh diri dalam sehari, atau 1 orang dalam 80 menit. 80 menit satu orang. Iya, setiap 80 menit 1 orang. Wah. Itu makanya Korea Selatan kan dikatakan nomor 1 tadi ya, Tinting bilang itu. Jadi bahkan bunuh diri ini bukan hanya yang udah tua gitu, tapi anak-anak mudanya juga banyak yang bunuh diri. Dari rentan umur 10 sampai 39 tahun. Nah, kalau alasan bunuh dirinya tuh kenapa tuh yang terbesarnya? Kalau dikatakan di data ya, saya kan jadi penasaran nih tentang ini. Ini kebanyakan karena penyakit mental mayoritas. Ya tadi, stres, depresi, frustasi itu. Ya, depresi itu. Yaitu sebanyak 29,5%. Wah, ternyata paling besar. Nah, jadi ngeri banget ya penyakit depresi ini tuh bisa menyebabkan orang melanggar perintah Tuhan yang ke-6. Oh iya, Nat. Kalau di Alkitab, apa ada tokoh-tokoh yang melakukan bunuh diri juga? Ternyata ada loh. Wah, ada loh. siapa aja tuh? Contohnya Saul. Saul bunuh diri ya? Raja Saul kan tahu raja pertama Israel. Dia bunuh diri dalam perang karena saat itu dia sudah kalah, dia tidak mau mati di tangan orang Filistin, dia bunuh diri. Ya, lalu
Ada juga Ahitofel. Namanya Ahitofel unik itu ya, siapa tuh? Ahitofel. Ini penasihat Raja Daud. Oh. Nah, apa yang terjadi? Ahitofel ini berkhianat. Kan dia harusnya penasihat Raja Daud, dia berkhianat, dia memihak kepada Absalom. Absalom itu anaknya Raja Daud. Nah, lalu apa yang Ahitofel lakukan? Dia memberikan nasihat kepada Absalom tentang cara rencana pembunuhan Raja Daud. Bayangin nih, si Ahitofel berkhianat, memberitahu anak Raja Daud rencana pembunuhan Raja Daud. Jadi kayak ngasih caranya gitu, rencananya gitu. Tapi ternyata Absalom tidak mendengarkan nasihat Ahitofel. Nah, Ahitofel di situ merasa malu dan gagal, ia bunuh diri. Itu ada di 2 Samuel 17 ayat 23 kisah tentang ini. Lalu ada lagi ternyata Zimri. Zimri itu raja Israel Utara. Dia bunuh diri dengan membakar istana raja selagi ia sendirian di dalamnya. Ini satu Raja 16 ayat 18. Dan satu lagi yang terkenal nih, Yudas Iskariot. Oh iya itu. Ya kan? Dia kan setelah terjadi Yesus disalibkan dan dia mengkhianati Yesus, ia menjatuhkan diri kan, gitu. Nah, sampai dia mati ya, dia terpecah gitu, organ semuanya keluar gitu. Jadi ini beberapa tokoh yang disebutkan di Alkitab melakukan bunuh diri. Nah, persamaan dari mereka yang bunuh diri ini apa ya? Mereka semua ternyata adalah orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi berarti gini loh, kalau kita hidup menjauh dari firman Tuhan, kita hidup tidak mengerti kehendak Tuhan, firman Tuhan tidak ada dampak dalam hidup kita akan cenderung untuk stres, frustasi, depresi. Dan ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Amit-amit ya. Ya iya, ini kan depresi kan akutnya situ. Makanya kita belajar dari mereka gitu. Kita belajar dari Alkitab gitu. Kenapa sih dan bagaimana gitu. Karena saat kita mengerti akan perintah tadi yang perintah ke-6 jangan membunuh, kita mengerti dengan benar dan kita mengerti pemeliharaan Tuhan di balik setiap masalah yang terjadi, kita akan menjaga, melindungi nyawa kita dengan baik dan tidak akan bunuh diri. Kenapa nih? Manusia itu adalah sosok agung yang diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah di Kejadian 1 kan. Jadi kalau kita diciptakan oleh Tuhan dan kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, pemilik yang berdaulat atas nyawa kita siapa? Tuhan. Dia yang mengatur hidup dan mati manusia. Kita lahir pun kan kita nggak bisa, bukan kehendak kita sendiri kan. Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi kita tidak memiliki hak untuk membunuh diri. Dan terlebih lagi dikatakan di Alkitab, tubuh kita adalah bait suci Tuhan, di mana Roh Kudus berdiam. Nah kalau kita tidak menjaganya bagaimana? Makanya kita harus menjaga, dipelihara dengan kudus supaya kita dapat menerima hidup kekal. Jadi bunuh diri itu adalah cara setan untuk membuat kita binasa. Aduh, pengen langsung shortcut malahan bener-bener tersesat ya. Langsung tiket emas ke neraka gitu ya. Tiket emas, golden ticket to hell. Bunuh diri itu. Soalnya kayak selesai masalahnya. Oh, aku menderita, aku membereskan masalahku, aku bunuh diri aja deh. Tapi ternyata penderitaannya kekal. Itu sebenarnya harus diketahui juga sama teman-teman ya. Kadang ngerasa kalau lagi depresi itu gelap dan pengen mengakhiri semua dengan cara bunuh diri. Itu tuh bukan akhirnya. Justru itu adalah awal dari penderitaan yang lebih hebat. Betul. Dan itu pasti langsung masuk neraka, kan? Golden ticket to hell. Pasti karena melanggar perintah Tuhan ini, jangan membunuh. Satu-satunya cara yaitu bertobat, segera bertobat ya, supaya kita nggak jadi depresi akhirnya ya. Membereskan yang tadi masalah hati kita. Karena bunuh diri itu siapa kita? Kita bisa mengakhiri hidup kita sendiri. Tuhan yang menentukan semuanya. Kita seperti mengambil posisi Tuhan. Kita mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Berarti. Betul. Karena ini sebenarnya udah milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan, betul. Dan kita sudah ditebus Tuhan. Kalau hidup kita milik kita bisa nyembuhin diri sendiri. Kenapa kalau kita sakit, kita nggak bisa nyembuhin diri kita sendiri? Kita nggak bisa menghindari rambut kita rontok. Kalau ini punya kita bisa ngatur. Kamu jangan rontok ya, kamu tumbuh ya. Nggak bisa. Semua seperti bukan milik kita. Menua dengan sendirinya. Itu siapa yang mengatur? Semua dalam kedaulatan Tuhan. Jadi bukan hak kita untuk membunuh diri kita sendiri. Jadi stres apapun, depresi apapun, jangan pernah coba untuk bunuh diri. Kembali pada firman Tuhan. Segera cari penyebabnya, bertobat, dan ingat pemeliharaan Tuhan di balik setiap penderitaan. Iya, dan terus ingat sama Tuhan bahwa ada Bapa yang mengasihi kita dan selalu ada jalan keluar kalau kita ikut Tuhan. Selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Itu janjinya kan? Betul. Jadi ingat, akhir dari pembunuh dikatakan di Wahyu 21 ayat 8, mereka akan dilempar ke lautan api yang menyala-nyala. Wahyu 22 ayat 15.
Jadi sepertinya beres masalahnya, tapi sebenarnya hanya sementara, tapi kekal, akhirnya penderitaan kekal. Dan itu juga mungkin akal-akalan dari si jahat ya. Iya, itu tipu muslihat iblis. Pikiran kita gitu. Iya. Gitu. Jadi harus ingat bahwa penderitaan, kesengsaraan itu terjadi dalam pemeliharaan Tuhan, dan itu sudah jadi paket kita hidup di dunia ini. Tapi ingat, di baliknya ada pemeliharaan Tuhan, dan tujuannya apa? Memurnikan iman kita seperti emas, supaya kita bisa masuk kerajaan surga. Gitu loh. Jadi jangan sudut pandangnya aku menderita, aku udah nggak ada. Kita harus segera introspeksi diri. Gitu. Iya. Yang salah kalau misalnya penderita itu sepertinya orang paling malang sedunia, tapi sebenarnya penderitaan itu adalah wajib akan diterima oleh kita, mau tua mau muda, mau di dalam Tuhan atau tidak, semua pasti akan menderita. Apalagi mau masuk ke dalam kerajaan surga harus melewati banyak sengsara. Gitu. Jadi tidak bisa dihindari. Tapi bagaimana cara kita meresponinya, itu yang terutama. Semua pasti mengalami. Semua pasti. Kita pasti mengalami. Kan pernah dong stres, gak ada yang gak pernah stres doang dalam hidup. Iya. Cuma kan bagaimana kita menyingkapinya melalui firman Tuhan gitu. Semua orang punya ujiannya masing-masing, tapi benar-benar kita harus menang. Jadi jangan langsung ambil shortcut, langsung ingin mengakhiri semuanya. Itu bukan akhir. Itu malah awal dari yang terburuk. Betul, awal dari yang terburuk yang bisa terjadi dalam hidup ini gitu. Nah, sebagai kesimpulan ya, di 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan, duka cita menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan yang membawa pada keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tidak akan disesalkan. Jadi kalau kita menderita karena kehendak Allah, ujungnya itu bukan penyesalan, tapi keselamatan. Ya. Jadi Tuhan mengirimkan duka cita supaya kita bertobat dan selamat. Itu sebenarnya tujuannya. Tujuannya kenapa Tuhan mengizinkan anak-anaknya menderita? Supaya kita selamat bisa masuk surga. Karena Tuhan. Karena sebelum menderita kan biasanya kita menyimpang. Iya. Kita nggak akan boro-boro cari Tuhan. Iya. Menikmati. Kalau diberkati kita menikmati, kita lupa Tuhan. Iya, seringkali gitu ya. Ya semoga kita bisa lebih dewasa, nggak usah dikasih penderitaan, kita sudah selalu bersama dengan Tuhan gitu. Semoga kita semua jadi anak yang baik. Jadi nggak usah dididik dulu, dihajar dulu, dan nurut dulu gitu. Dulu baru mau belajar gitu kan. Iya benar. Terus kita pun sebelum mendapat penderitaan atau kesengsaraan, kita nggak peduli dengan firman Tuhan. Boro-boro nyentuh Alkitab, nggak mau tahu. Kita menganggap remeh firman Tuhan, dan kita tidak menaruh firman Tuhan sebagai prioritas hidup kita. Dan kita pun tidak hidup dalam kekudusan. Jadi seperti yang Ayub bilang, dengan penderitaan itu iman dia jadi murni seperti emas. Iya, dimurnikan seperti emas. Jadi pada akhirnya penderitaan ini semua membawa kita bertemu dengan Tuhan dalam kondisi iman yang telanjang bagaikan emas murni seperti Ayub. Jadi dibersihkan sepenuhnya dari kecemaran dosa. Karena ingat, Tuhan itu kudus. Kalau kita mau mendekat pada Tuhan, kita pun harus kudus. Iya. Inilah syarat untuk masuk kerajaan surga. Kudus. Makanya Tuhan tuh sayang sama kita. Dia pengen membersihkan kita. Tapi ketika kita dibersihkan, kita bersungut-sungut, dibersihin, Tuhan sakit, saya gak suka, gitu, berontak ya. Terus malah jadi marah sama Tuhan, itu yang marah sama Tuhan itu. Udah sih gak mau lagi ke gereja, saya gak mau lagi terima firman. Padahal Tuhan tuh lagi sayang sama kita, lagi menyesal supaya kita jadi cantik gitu loh. Mindset yang harus kita punya semua berarti ya, penderitaan itu sebenarnya baik untuk kita, karena kita disesah dan kita dimurnikan di sana. Kalau hidup kita baik-baik saja, mungkin kita ya kotor terus sebenarnya, nggak dibersihin. Ya udah tersimpang ke dunia, nggak boro-boro mau cari Tuhan, nggak peduli. Sedangkan dunia ini, kita kan hidup nggak ada yang kekal ya, semua pergi meninggalkan dunia ini, gitu loh. Jadi itulah setan menipu kita dengan hal-hal dunia, membuat kita fokusnya pada hal-hal duniawi. Iya, terlena sama dunia. Penderitaan datang, nggak fokusnya pun sudah percaya pun fokusnya hanya kesuksesan di dunia, kenikmatan di dunia, mengejar hal-hal yang ada di dunia. Ketika nggak dapat, marah sama Tuhan. Kenapa saya nggak diberkati? Iya. Berarti penderitaan itu membuat saya orang paling malang, itu adalah pikiran setan, bukan pikiran dari. Iya, itu tipu dayanya ya. Tidak alkitabiah. Sebenarnya kalau misalnya kita mengikuti orang Alkitab bilang berbahagialah, berarti orang paling bahagia dong yang menderita untuk kebenaran. Berarti sebenarnya mindset yang benar adalah, kalau menurut Alkitab, penderitaan itu adalah membuat kita orang paling bahagia, betul? Iya, tapi ingat ya, penderitaannya bukan karena keserakahan tadi ya. Ingat penyebabnya dulu, makanya periksa karena dulu. Dari diri sendiri, keinginan diri sendiri ya. Jadi jangan karena diri kita sendiri yang salah, kita nyalain Tuhan lagi gitu. Ya jangan gitu. Ya. Dikatakan di Ayub 42 ayat 5,
hanya dari kata, Ayub berkata seperti ini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tuh, ini dia katakan setelah penderitaannya berakhir. Jadi dulu tuh walaupun dia imannya sudah luar biasa kan Ayub ya, walaupun dalam Tuhan ya, tapi dia tidak mengenal Tuhan dengan intim ternyata. Jadi dia hanya mengenal di surface gitu loh, di permukaan. Penderitaan terjadi, dia jadi kenal Tuhan lebih dalam. Iya. Sedangkan Tuhan menuntut kita untuk berhubungan erat, intim. Dalam bahasa Asia itu ginosko, seperti hubungan suami istri, intim dengan Tuhan. Gimana kalau mau intim kalau kita tidak melalui pemurnian? Karena Tuhan itu kudus, kita nggak bisa mendekat pada Tuhan dengan kondisi tercemar gitu dengan dunia ini, dengan dosa. Jadi saat kita bertemu Tuhan, melihat Tuhan dengan jelas, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa mengalahkan semua penderitaan dalam hidup ini. Dan jangan lupa, Alkitab telah mencatat akan terjadi kesusahan yang sangat besar di akhir zaman. Jadi inilah kunci kita untuk menang. Kita harus mempersiapkan iman kita seperti Ayub dan mengerti pemeliharaan Tuhan di balik semuanya ini. Jadi seperti pandemi yang terjadi saat ini pun, kita harus mengerti bahwa ini pun tidak terjadi dengan begitu saja. Pemeliharaan Tuhan di balik ini semua. Iya, ada pemeliharaan Tuhan. Ada rencana Tuhan yang besar justru untuk menyelamatkan kita semua ya. Di Roma 8 ayat 28. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. Gitu. Jadi kalau kita sedang menderita, kita jangan rugi dua kali, kita harus menang supaya kita mendapatkan keselamatan itu gitu. Nah, sebagai ayat penutup ya, kita mungkin buka bersama ya. Di Roma 8 17 sampai 18. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Tuh, jelas ya. Jadi saudara, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Dan yang kita bahas tadi mengenai stres, frustasi, depresi dapat terjadi pada siapa saja. Bahkan tokoh-tokoh di Alkitab pun mengalaminya. Namun yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menghadapi dan mengatasinya. Alkitab sudah memberikan kita solusi. Solusi sejati kita hanya ditemukan pada Tuhan. Demikian Esther Talk kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di Esther Talk berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa, salam sehat selalu. Sampai jumpa.